itu bukan kalau ngomongnya kenceng ya. Kita bicara substansi. Saya bisa bicara lembut, tapi saya tanya siapa yang ditemui oleh FS pada waktu di Mabes Polri, siapa saja, jam berapa, mana CCTV-nya. Karena kalau di Mabes Polri CCTV-nya kan nggak mungkin disambar petir. Diambil dong CCTV dari Mabes Polri, diambil dong CCTV dari Provos. Jadi bisa kelihatan, dari situ bisa dirunut peristiwanya. Kenapa itu tidak dilakukan? Mungkin harusnya segera dilakukan, dan mudah-mudahan JPU juga melihat dari situ. Kita bisa melihat bahwa yang namanya pembunuhan berencana itu bukan hanya sebelum atau pada saat terjadi pembunuhan, tetapi rekayasa dan upaya untuk obstruction of justice yang dilakukan setelah terjadi pembunuhan itu adalah bagian dari rencana yang sama pentingnya. Nah, benar nih Karlina. Inang, aku rasa bangsa Indonesia sudah tahu siapa yang salah di sini. Betul, tapi kan ini kita sedang ini loh. Ini peradilan penegakan hukum milik kita nih, milik bangsa Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia itu juga bukan milik polisi, milik kita, milik bangsa Indonesia. Karena kita masih mau tinggal di negeri ini, karena kita masih punya kewajiban ya dan hak sebagai warga negara yang harusnya paham dan juga memahami nih proses hukum kita. Ini kesempatan baik loh sebetulnya bagi JPU, hakim, dan juga penyidik untuk memberikan pendidikan publik. Nah itu kan kita tagih aja, Pak Mahfud katanya mau datang sendiri ke sidang kalau jaksa nuntutnya tidak beres. Kalau Inang bilang sih tidak fokus, tidak runut, dan juga loncat-loncat sporadis. Banyak hal-hal penting yang bisa digali yang tidak digali. Jadi ajudan kalau tidak melalui tes yang luar biasa ketatnya. Jadi udahlah, itu yang diomongin itu sebetulnya apalagi di ruang sidang itu kan artinya kan analisis sampah, yang sebetulnya sebagai jaksa penuntut umum harus menghentikan itu. Tidak relevan. Coba saya pengen tahu jam per jamnya, sejarah bagaimana senjata itu bisa keluar, siapa yang megang, jenis apa. Inang sih yang paling penting sih dokter forensik tuh yang harus dari pertama lihat. Betul, kalau memang licik dan lihai dari pertama kan sudah tahu ya kan Siti Buna. Cakradara, apa benar nomor HP almarhum Joshua sempat aktif lagi? Ya betul. 3 hari yang lalu live group, terus lalu semua keluarga diblok, udah nggak bisa lagi. Dan itu kan aneh, karena di persidangan yang lalu Ibu Rosti Simanjuntak menanyakan di mana barang-barang pribadi anak saya, kenapa tidak dikembalikan kepada saya, termasuk laptop, HP, dan rekening tabungannya. Nah, HP yang diserahkan Daden kepada penyidik itu kan harus ditanya, ya kan, HP apa, jenis apa. Itu 2 HP itu yang ada di dalam tas almarhum dari kamar di Saguling, tapi yang dipakai pada saat kejadian itu raib. Sampai hari ini tidak pernah ditemukan. 95% nggak percaya dengan polisi. Doakan semoga tenang. Betul, kalau kita tahu ya, kalau kita memakai hukum Tuhan, maka saya percaya orang-orang yang siapa yang menanam dia yang akan memanen, siapa yang menabur dia akan menuai, ya kan. Itu tuh hukum alam sebetulnya ya, yang menjadi hukum Tuhan. Dan orang-orang yang berbuat kejahatan pasti akan menerima imbalannya. Tapi karena kita sedang dalam penegakan hukum, maka kita pakai hukum yang berlaku di negeri ini. Ini yang kita mesti kawal, jaksa-jaksanya dan hakimnya. An 72 simple saja logikanya, Inang. Kalau hanya seorang Eliezer yang menembak, tinggal bawa diproses secepatnya, tunjukkan CCTV untuk membuktikan FS tidak terlibat. Itu cerdas. Kalau cuman Eliezer yang menembak, tidak mungkin semua CCTV disikat, disembunyikan dan dirusak. Bener banget kan, Eliezer yang kelihatan di situ. Benar. Kalau sampai disembunyikan pasti ada sesuatu yang tidak ingin dilihat. Benarlah ungkapan Inang bahwa rakyat negeri ini dianggap kera. Iya, dan kita makanya harus menunjukkan bahwa kita ini juga
berdaulat, kita juga tahu bahwa kita sedang dibohongi, kita juga tahu bahwa ini senario sedang dijalankan. Nah, makanya kita kawal. Berani nggak JPU-nya main-main setelah dikawal oleh begitu banyak netizen dan juga rakyat Indonesia di dalam dan di luar negeri, dan semua perhatian tertuju padanya. Richard Riyadi, kapan podcast sama Pak P. Huta Barat, kuasa hukum Marga Huta Barat? Udah lama nggak ketemu ya. Waktu kita terakhir itu saya bicara di telepon ketika Ito Peo sedang ada di Sungai Bahar gitu. Nanti kalau ketemu kita ajak ngobrol ya beliau. Widiawati, JPU perlu di pertanyaannya nggak penting, gemes banget. Benar. Tidak terstruktur, tidak penting, dan tidak melanjutkan. Kemarin kan Pak Putu bilang, loh itu pas waktu supir ambulans ditanya, harusnya kan menyerahkan kepada siapa. Lalu diurut, setelah supir ambulans siapa, nextnya dipanggil lagi. Lalu sampai ke dokter forensik dipanggil lagi siapa. Lalu ada lagi Kombes dari Provos, lalu ada lagi Beni Ali, ada lagi Hendra Kurniawan, terus siapa lagi staf ahli Kapolri pada hari itu, sehingga menjadi terang. Ini kan sporadis. Makanya Inang bingung, yang dari Jambi disuruh datang saksi tenaga nakes tenaga kesehatan yang hanya berdiri saja melihat otopsi kedua, tapi yang dokter otopsi pertama harusnya kan dari awal dihadirkan, sehingga runut gitu sidangnya. Ini loh kejadian hari pertama. Dipanggil dulu nih, yang tanggal 8 nih siapa aja nih pemainnya, obstruction of justice-nya. Tanggal 9 ada lagi, tanggal 10 ada lagi, tanggal 11 ada lagi. Ini kan nggak lompat, langsung ke otopsi kedua, panggil rame-rame. Loh, otopsi pertamanya mana? Gitu. Inang kasihan banget, jadi mendiang Yosua sudah mati, dibunuh, sekarang difitnah habis-habisan. Kepribadiannya betul, Neta Medi itu adalah keji, kejam, dan menurut saya biadab. Arya Kanibaite tahun 2019. Ya udah, itu tahu bahwa itu bohong. Jadi jangan terpengaruh, itu betul-betul pengalihan isu dan pengalihan motif. Gitu. Jadi Inang pikir sih bahwa kita maunya kita ini mengawal ini dan paham ya bahwa jaksa itu tidak boleh hanya nanya pertanyaan asal secara sporadis, tapi kemudian tidak runut. Pertanyaan-pertanyaannya harus terjawab. Dokter forensik, siapa yang di markas yang ditemui, apa saja yang dibicarakan, dipanggil tuh bintang-bintang 2, bintang-bintang 3,